Humas PJKR 3I 2019. NIM 619331147. Di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban UAS pelajaran kurikulum. Yang pertama, sebutkan dan pengertian kurikulum menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Dr. H. Nana Sujana. Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik dan peserta didik. Yang kedua, Crow and Crow. Kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Yang ketiga, Dr. Andes C.C. Wijaya dan kawan-kawan. Mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Yang keempat, George Beckham. Dia mengatakan kurikulum sebagai bidang studi membentuk suatu teori, yaitu teori kurikulum. Yang kelima, David Pratt. Kurikulum merupakan seperangkat organisasi dari pendidikan formal atau pusat-pusat pelatihan pembelajaran. Yang keenam, Hilda Taba. Kurikulum dianggap sebagai a plan of learning, yang artinya bahwa kurikulum merupakan suatu yang direncanakan untuk dipelajari peserta didik. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua, jawabannya adalah menurut pandangan saya terkait dengan perkembangan yang telah terjadi pada kurikulum di Indonesia. Sudah beberapa kali diganti. Mungkin pergantian kurikulum diakibatkan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek. Jadi perubahan kurikulum terjadi karena kurikulum yang sebelumnya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Jika kurikulum tidak diperbaiki atau tidak berubah dan tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia pasti bisa menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Jawaban yang ketiga, 7 tujuan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. 2. Tujuan selalu berkaitan dengan hasil. 3. Tujuan dari program pendidikan yang akan diberikan pada siswa. 4. Tujuan kurikulum yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. 5. Tujuan harus dinyatakan dalam bentuk keyakinan dan harapan dari kegiatan belajar itu. Tujuan institusional yaitu tujuan yang harus dicapai lembaga pendidikan. Yang terakhir ialah tujuan pembelajaran atau institusional yang paling khusus, kemampuan dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa. Jawaban yang keempat, jawaban soal nomor 4. Yang pertama, perumusan filosofis, sasaran, misi, serta visi lembaga pendidikan yang kesemuanya bersumber dari analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat dalam sekolah itu berada. Yang ketiga, tujuan umum dan khusus bagaimana
menghasilkan rancangan dan tujuan khusus pembelajaran. Yang keempat, menetapkan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Yang kelima, pengembangan kurikulum. Yang keenam, menyempurnakan alat atau teknik pencapaian. Selanjutnya, bagaimana menjabarkan atau perbedaan antara tujuan umum dan khusus. Yang ke-8, pengembangan kurikulum kembali. Yang terakhir, evaluasi terhadap pembelajaran dari evaluasi kurikulum. Jawaban kelima, peran guru ialah guru sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Yang kedua, guru sebagai adaptor. Guru lebih pelaksanaan kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik. Yang ketiga, guru sebagai developer. Seorang guru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyiapkan kurikulum. Yang keempat, guru sebagai researcher. Peran seorang guru yang dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Jawaban soal ke-6, hubungan kurikulum, silabus dan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa silabus adalah rangkaian misi pembelajaran dan RPP adalah aplikasi dari silabus yang kita buat. Yang ketujuh, perbedaan KTSP dan K13. Dipandang dari mata pelajaran KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri. Yang kedua, penilaian KTSP, proses penilaian dominan pada aspek pengetahuan. K13, susunan siswa diajak mengamati, bertanya dan mencoba. K13, penilaian diukur pada sikap, keterampilan dan pengetahuan.
Jawaban nomor 8, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau sering disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jawaban nomor 9, 12, 11 prinsip K13. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi. Yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa sikap-sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Selanjutnya, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Selanjutnya, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu. Selanjutnya, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan peserta didik yang berpanjang hayat. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Jawaban ke-10, karakteristik K13. Yang pertama, pengembangan keseimbangan antara pengembangan sikap seperti dan sosial, rasa ingin tahu, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi. Selanjutnya, memberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap. Yang selanjutnya, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci telah lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Itu saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.